Hai, minasan konnichiwa. Musukashi Nihongo no Natsu desu. Oke, melanjutkan di video sebelumnya. Kali ini hari keempat kita akan mempelajari Dakuten, Handakuten, Yoong, Sokuong, dan juga Choong. Ini merupakan tanda baca dalam bahasa Jepang. Ada juga bunyi panjang atau bunyi konsonan double dan seterusnya gitu ya. Cukup penting yang harus kalian pelajari juga, harus kalian ketahui karena ini menggunakan huruf hiragana ataupun katakana yang udah dipelajari di video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum nonton huruf hiragana dan katakana, kalian pelajari dulu hiragana dan katakana, baru berikutnya belajar mengenai dakuten dan handakuten ini. Karena kalau udah masuk ke sini harus sudah tahu, udah ngerti, udah paham huruf hiragana dan katakana ya. Oke, buat teman-teman yang baru join di channel ini ya, sedikit saya kasih tahu aja bahwa saya saat ini sedang membuat konten belajar bahasa Jepang dari nol gitu ya, dari mulai huruf hiragana, katakana, dan seterusnya. Dan ini adalah hari keempat ya, kalau teman-teman belum nonton yang hari ke 1, 2, dan 3, saya rasa teman-teman bisa nanti habis ini bisa lihat di hari ke 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke dakuten ya. Apa sih dakuten ini? Jadi dakuten ini adalah teng-teng, merupakan tanda baca pada huruf hiragana dan katakana yang terletak di kanan atas ya. Jadi seperti ini. Ini adalah dakuten ya namanya. Seperti tanda petik ya bentuknya. Kalau ini di sebelah huruf K ya. Ini K, Kiku, Keiko diberi dakuten menjadi Ga, Gigu, Gego ya. Inilah fungsinya dakuten itu kan untuk merubah bunyi konsonan ya. Dari K dikasih dakuten menjadi Ga ya. Jadi ki diberi dakuten jadi gi dan seterusnya, gu, ge, go ya. Yang tadinya deretan k itu menjadi deretan ga. Nah berikutnya ini kan kalau nggak ada dakuten adalah sa ya, tapi ditambah dengan dakuten menjadi za. Jadi dakuten itu lebih ke suaranya itu bunyinya jadi lebih tebal gitu ya, dari sa menjadi za gitu ya, jadi k jadi ga gitu ya. Kemudian berikutnya shi jadi ji ya, shi itu berubah menjadi ji ketika diberi dakuten. Kemudian su ya, ini kan su, kalau hiragana su dengan dakuten menjadi zu, za, ji, zu, ze, zo ya. Kemudian berikutnya dari ta, hiragananya ta dengan dakuten menjadi da, da, ci, ini tadinya ci kan, hiragana ci dengan dakuten menjadi ji ya, sama dengan ji di atasnya, cara bacanya sama. Berikutnya ini tsu, kalau bahasa hiragananya kan tsu dengan dakuten menjadi zu bacanya. Tapi teman-teman nggak usah bingung antara ji dan zu, 4 huruf ini, karena pada dasarnya yang deretan da ini, 2 ini, ji yang bawah ini itu jarang sekali dipakai. Kebanyakan umumnya itu pakai yang ini. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang ada ji atau zu itu rata-rata pakai yang atas ini ya. Ada beberapa kosakata yang pakai yang bawah, tapi hanya sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari gitu ya, kosakata yang pakai ji ini atau pakai zu yang ini. Berikutnya de dan do ya, ini sama ya, te, to dengan teng-teng menjadi de, do. Berikutnya deretan h dengan teng-teng ya, dengan dakuten menjadi ba. Lalu bi, ini fu tadi kan, fu jadi bu, ba, bi, bu, be, bo. Jadi ada ini berapa? 20 huruf ya. 20 huruf yang bisa diberi teng-teng atau dakuten ini. Ini hiragana dan ini versi katakananya. Kurang lebih sama ya. Jadi ga, za, da, ba ya. Cara bacanya pun sama. Ini ada ji, ada zu, ini ada ji dan zu juga. Yang banyak dipakai, umum dipakai adalah yang atas. Yang bawah ini jarang sekali dipakai gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung ya. Oke, berikutnya adalah handakuten. Ya, handakuten ini apa? Handakuten adalah tanda baca ya pada huruf hiragana yang bentuknya adalah bulat kecil di sebelah kanan atas. Jadi kalau teng-teng itu seperti tanda petik, kalau maru adalah tanda bulat kecil. Fungsinya merubah huruf H menjadi pa ya. Ini kan tadinya hiragana adalah H, kalau dikasih teng-teng menjadi ba, tapi dengan maru menjadi pa ya. Pa, pi, pu, pe, po ya. Jadi H itu bisa dikasih teng-teng, bisa dikasih maru ya. Cuman H ya. Jadi hanya ada 5 huruf ini yang bisa diberi handakuten. Ya, selain ini semua pakai teng-teng ya. Oke, berikutnya adalah yoong. Oke, yoong ini apa sih gitu ya. Jadi yoong ini adalah penulisan huruf bervokal i ya, atau yang ada di kolom i dengan ditambahkan huruf ya, yu, yo ya. Jadi kan yang di kolom i ada i, ki ya, shi, chi, ni, hi, mi ya, ri gitu ya. Semua bisa ditambah dengan ya, yu, yo dengan ukuran lebih kecil ya, dan penulisannya ada di bagian bawah. Contohnya seperti ini.
Ki ditambah dengan ya kecil. Ukurannya lebih kecil ya dari huruf biasanya ya. Kalau ada dua seperti ini, satu besar satu kecil, ya-nya kecil menjadi kia, ya bacanya kia. Kalau ya-nya besar kan kiya, kan kiya. Tapi ininya kecil menjadi kia. Begitu juga dengan ini. Kalau yu-nya besar menjadi kiyu, tapi yu-nya kecil jadi kyu. Kalau yo, kyo, gitu ya. Jadi kia, kyu, kyo. Ini hanya bisa di deretan i ya. Kemudian sha, shu, sho, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, xia, xiu, xio, mia, miu, mio, ria, riu, rio, gitu ya. Jadi hanya ada di deretan i. Ini adalah yoong ya. Oke, berikutnya adalah dengan versi dakuten dan handakuten ya. Jadi kalau kia dengan adanya handakuten menjadi gia ya. Gia, giu, gio, ja, ju, jo, bia, biu, bio, pia, piu, pio. Oke, berikutnya adalah sokuong ya. Sokuong ini adalah penulisan huruf kecil yang digunakan untuk menggandakan konsonan ya. Jadi yang dimaksud sokuong ini adalah menggandakan konsonan. Contohnya langsung aja kita lihat contohnya di sebelah kanan. Ini adalah kite bacanya. Kalau lihat yang bagian Romaji atau bagian Latinnya ini gampang ya melihatnya. T-nya kan double ya. Jadi kite. Makanya dibutuhkan ada kecil di sini untuk menggandakan T-nya ya. Jadi kalau tanpa ini kan bacanya kite, kite. Kalau dengan ini menjadi kite, gitu ya. Kemudian di bawahnya ini map ya. Map adalah mappu ya. Maaf ini ada salah. Ini harusnya ada pu di belakangnya nih ya. Ada mappu ya. P-nya 2 ini ya. Ini map ini maksudnya artinya. Ini artinya apa? Tulisan bahasa Inggrisnya map. Tapi kalau ini ditulis dengan huruf Latin, huruf Romaji adalah mappu. Harusnya ini kurang P dan U. Ya. Mappu. Kemudian matcha ya. Jadi C-nya double di sini, makanya menggunakan C kecil. Matcha. Berikutnya ini adalah buraku ya, bahasa Inggrisnya hitam kan black. Dengan bahasa Jepang menggunakan katakana itu ejaannya menjadi buraku gitu ya. Ada C kecil di situ. Buraku. Nah, ada catatan yang harus teman-teman ketahui juga bahwa sokuong ini nggak bisa digunakan untuk menggandakan huruf N ya. Jadi karena dalam bahasa Jepang, dalam hiragana maupun katakana udah ada huruf N ya. Jadi misalkan contohnya onna itu untuk menggandakan N-nya itu nggak perlu pakai tsu kecil, tapi bisa menggunakan huruf N yang ada ya, huruf N yang ada. Seperti ini, onna. Ini bacanya onna. Nulisnya seperti ini, bukan pakai tsu kecil ya, tapi pakai huruf N atau huruf N gitu ya. Seperti konna juga sama ya. Konna seperti ini penulisannya konna, lalu minna juga seperti itu ya. Jadi bukan memakai sekecil tapi pakai N atau pakai N yang udah ada ya. Oke, itu adalah sokuon ya. Berikutnya terakhir adalah ini choong ya, bentuk panjang. Jadi choong merupakan bunyi vokal panjang dalam bahasa Jepang. Contohnya, kita lihat contoh aja dulu. Seperti ini. Okasang. Kalau mau lihat yang Latinnya okasang, kan A-nya 2 ya, okasang. Ini kalau tanpa huruf A bacanya kan okasang gitu ya. Tapi karena bacanya panjang jadi okasang. Nah, manjanginnya itu menggunakan huruf A. Ya, karena ini K dibaca panjang menggunakan A. Bawahnya kalau I ini onisang. Ni ya, I deretan I kalau mau panjangin menggunakan I. Jadi onisang. Berikutnya kuki. Deretan U ya, ini ku, U. Kalau mau panjang memakai huruf U ya. Gampang kan? Kuki. Kalau A pakai A, I pakai I, ku ya pakai U gitu ya. Kuki ya. Kemudian berikutnya onesang. Ini pakai deretan E ya. Ne, onesang. Ini pakai E. Onesang. Nah, sedikit yang perlu diperhatikan adalah ketika panjang menggunakan O ya, seperti kata otosang ya. Itu rata-rata dalam bahasa Jepang bunyi O panjang itu kebanyakan menggunakan U ya. Huruf hiragananya menggunakan U. Ini kalau tulisannya Romajinya menjadi otosan ya. Tapi bacanya itu otosang, menggunakan U tapi bacanya O ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau A, I, U, E itu gampang, semuanya sama. Tapi kalau O itu rata-rata menggunakan U ya panjangnya. Ya, jadi ini bacanya bukan otosan tapi otosang biasa. Jadi ini seperti O. Tapi ada pengecualian juga, ada beberapa kata yang panjangnya O itu menggunakan O. Ya, tapi ada hanya sedikit kosakata yang O panjang menggunakan O. Hanya ada beberapa bisa dihitung dengan jari gitu ya. Seperti ini, tori. Ini kan bukan
bukan pakai U di sini tapi pakai O. Ini hanya sebagian kecil bahasa Jepang yang seperti ini. Rata-rata menggunakan U ya. Jadi kalau ada bunyi O panjang itu menggunakan U. Jadi kalian hafalnya itu aja. Nah, ini adalah huruf hiragana. Cara membuat bunyi vokal panjang dengan hiragana itu seperti itu. Nah, pada saat menggunakan huruf katakana ya, itu panjangnya menggunakan tanda garis lurus ini ya, garis seperti kanji 1 ini ya. Seperti pada kata komputer ya. Jadi komputer itu panjang kan, komputer ya, itu dibacanya panjang. Nah, panjangnya katakana ini nggak perlu memakai huruf A, I, U atau E atau O gitu ya, tapi cukup menggunakan satu garis saja ya. Itu udah cukup melambangkan bahwa itu adalah bunyi panjang. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan coong, bunyi panjang. Cukup penting, ini yang harus kalian pelajari semuanya ya. Jadi dengan menggunakan huruf hiragana dan katakana yang udah dipelajari di hari-hari sebelumnya ya. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai sokuong, mengenai choong, yoong, dakuten dan hanakuten ini. Ya, kalau ada pertanyaan seputar apapun ya mengenai materi yang saya bahas kali ini atau materi lainnya seputar bahasa Jepang, boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, mata.